Pesona si Gadis Desa, episode 35 dengan judul Terhalang Restu. Selamat mendengarkan. Sesampainya Vedo di negara N, dia bergegas datang ke rumahnya Luri. Tubuhnya yang lelah tak menghalangi langkahnya yang ingin segera bertemu dengan si pujaan hati. Dan kebetulan saat Vedo sampai di depan pintu gerbang rumahnya Luri, Glenn dan istrinya datang berkunjung. Mereka kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah sambil berbincang hangat. Bukankah kau ini orang yang sangat sibuk ya, Fed? Kenapa sekarang malah terdampar di negara ini? Di rumah mertuaku pula? Tanya Glenn sembari mempersilahkan tamunya untuk duduk. Sweetie, tolong panggilkan ayah dan ibu kemari ya. Katakan pada mereka ada tamu jauh yang datang berkunjung. Baiklah, sahut Lucy kemudian pergi ke kamar orang tuanya. Kau belum menjawab pertanyaanku, Fed. Apa yang membuatmu datang ke negara ini? Tanya Glenn lagi. Dia merasa ada yang salah dengan raut wajah temannya yang terlihat murung. Luri mengabaikan aku tanpa sebab, Glenn. Itulah kenapa sekarang aku bisa ada di sini, jawab Vedo lesu. Kau jauh-jauh datang dari Jepang hanya karena hal sekonyol ini. Wah, kau gila, Vedo. Diejek seperti itu, Vedo hanya diam saja. Mungkin ucapan Glenn benar kalau dia itu memang sudah gila. Tapi mau bagaimana lagi? Dia benar-benar stres didiamkan seperti ini oleh Luri. Vedo butuh penjelasan mengapa tiba-tiba sikap Luri berubah. Padahal sebelumnya hubungan mereka itu baik-baik saja. Kak Vedo, kenapa kau bisa ada di sini? Glenn dan Vedo langsung menoleh ke arah tangga saat mendengar suara Nania. Mereka kemudian sama-sama menelan ludah melihat ekspresi di wajah Nania yang terlihat sangat tidak bersahabat. Aku tahu. Kak Vedo pasti ingin menemui Kak Luri kan? Tanya Nania sambil berjalan mendekat. Dia sedang tidak ada di rumah. Memangnya kakakmu pergi kemana, Nania? Tidak biasanya di jam begini dia tidak ada di rumah? Tanya Glenn heran. Iya benar, Luri adalah gadis rumahan yang tak pernah pergi-pergi keluar. Dia kemana? Cecar Vedo gelisah. Pikirannya mulai tidak enak. Bulu kuduk Vedo meremang saat mendapati satu seringai jahat di bibir Nania. Meskipun begitu, Vedo tetap menanti jawaban dari gadis nakal ini. Kak Luri pergi bersama Kak Galang sejak sepulang sekolah tadi. Sepertinya mereka berdua sedang makan malam romantis di luar. Jawab Nania dengan sengaja memanas-manasi Vedo. Makan malam romantis, ucap Vedo membeo. Nania mengangguk, rasanya senang sekali bisa mengerjai pria genit ini. Saat Nania tengah menikmati kejahilannya, kedua orang tua bersama dengan kakaknya muncul dari dalam kamar. Dan kemunculan ketiga orang ini membuat keusilan Nania jadi terbongkar. Luri tidak pergi dengan Galang, Fed. Dia sedang keluar untuk membeli kebutuhan sekolah yang akan dibawa besok pagi, ucap Nita merasa tak enak pada sang tamu. Jadi Nania berbohong ya, Bi? Tanya Vedo sembari menghela nafas lega. Nita mengangguk. Setelah itu dia duduk di sebelah putri bungsunya yang nampak cemberut karena kenakalannya dibongkar. Sambil tersenyum, Nita membelai rambut putrinya dengan penuh sayang. Lain kali jangan berkata bohong ya sayang, nanti Kak Vedo berpikir yang tidak-tidak tentang kakakmu, tegur Nita perlahan. Aku hanya berbohong sedikit, Bu. Lagi pula hal ini kan bisa membantu Kak Luri untuk menjauhi Kak Vedo. Semalam aku dengar pembicaraan ayah dan ibu yang tidak mengizinkan Kak Luri untuk berpacaran dulu dengannya. Iya kan? Sahut Nania dengan polosnya. Luyan dan Nita menjadi salah tingkah saat Vedo menatap seksama ke arah mereka. Nania ini benar-benar bisa-bisanya dia membongkar hal seperti ini di hadapan orang yang bersangkutan. Glenn dan Lucy yang tidak tahu apa-apa hanya duduk diam menyimak semua pembicaraan. Mereka sendiri cukup kaget saat mendengar ucapan Nania yang menyebut kalau Luri tidak diizinkan untuk berpacaran dengan Vedo. Padahal Vedo sendiri begitu disukai oleh orang tua mereka. Paman, Bibi,
Apa benar yang diucapkan oleh Nania kalau kalian tidak mengizinkan aku dekat dengan Luri? Tanya Vedo pelan. Sedikit banyak Vedo mulai mendapat titik terang kenapa Luri tiba-tiba menjauhinya. Tak ingin terjadi salah paham, Luyan segera memberi penjelasan pada Vedo. Namun sebelum itu dia meminta Lucy agar membawa putri bungsunya untuk masuk ke dalam kamar. Dia tidak mau Nania sampai mengetahui sesuatu yang tidak sepatutnya dia ketahui. Vedo, tolong kau jangan salah paham dulu dengan ucapan Nania. Benar kalau Paman dan Bibi melarang Luri berhubungan dekat denganmu. Tapi semua itu ada alasannya, ucap Luyan serius. Kalau begitu apa alasannya, Paman? Apa aku tidak cukup baik untuk putri kalian? Cecar Vedo dengan wajah memelas. Bukan seperti itu. Kami melarang Luri berhubungan denganmu karena kami sadar kalau status kita sangat jauh berbeda. Kau adalah seorang tuan muda, Ved. Sementara Luri, dia hanya gadis desa biasa yang beruntung karena memiliki kakak ipar yang kaya raya. Kami khawatir Luri akan menjadi bahan gunjingan jika orang lain sampai mengetahui latar belakangnya. Kau pasti paham dengan penjelasan yang Paman katakan, bukan? Ucap Luyan menegaskan. Vedo diam 1000 bahasa. Lagi-lagi kasta yang menjadi masalah. Ingin rasanya Vedo meneriakkan di hadapan orang tua Luri kalau dia dan keluarganya sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tentang status. Karena di mata orang tuanya kebahagiaan Vedo dan Kayo adalah yang paling utama. Tapi meskipun begitu, Vedo tetap menghormati pandangan ayahnya Luri. Biar bagaimanapun kekhawatiran Paman Luyan cukup beralasan mengingat status keluarga Eiji yang memang lumayan besar di Jepang. Ved, Luri itu masih sangat muda. Paman dan Bibi ingin dia fokus dulu ke sekolah. Sebenarnya kami tidak benar-benar melarangnya untuk tidak boleh berpacaran denganmu. Kami hanya tidak mau dia terluka. Itu saja. Imbuh Nita ikut memberi pengertian. Glenn yang sejak tadi diam akhirnya ikut membuka suara. Dia berpindah duduk ke sebelah Vedo kemudian menepuk bahunya pelan. Santai saja, Bung. Kalau memang jodoh pasti tidak akan kemana. Lagi pula bukankah kau sudah meninggalkan tanda pada adik iparku? Bisik Glenn. Vedo langsung teringat dengan kalung liontin yang dia berikan pada Luri di malam sebelum dia kembali ke Jepang. Dan malam itu Luri juga mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh Glenn barusan. Kesedihan yang tadi menyelimuti wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia sangat yakin kalau Luri sebenarnya memiliki perasaan yang sama sepertinya. Namun perasaan itu terhalang oleh restu orang tua dan juga statusnya yang masih seorang pelajar. Tanpa sepengetahuan semua orang, Luri diam-diam mendengarkan percakapan Vedo dengan keluarganya. Hatinya sedih, itu sudah pasti. Meskipun di antara dia dan Vedo belum terjalin hubungan apapun, nama pria itu sudah terlanjur tertulis di hatinya. Tapi karena tak mau membuat ayah dan ibunya kecewa, Luri harus menekan perasaannya dalam-dalam, karena tujuan utama di hidup Luri adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Dan dia benar-benar akan membuktikannya meski harus mengorbankan perasaannya sendiri. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Dan jika memang aku memiliki garis jodoh dengan Kak Vedo, suatu saat kami berdua pasti bisa bersama. Ya Tuhan, tolong sertakan ridhomu dalam setiap langkahku. Amin, batin Luri. Tak ingin berlama-lama bersembunyi, Luri akhirnya memutuskan untuk keluar menemui Vedo dan keluarganya. Dia tahu kalau kepulangannya sudah dinanti sejak tadi. Luri, kau sudah pulang, Nak? Tanya Nita yang pertama kali melihat kedatangan putrinya. Iya, Bu, baru saja. Oh, Kak Vedo ada di sini juga ternyata. Kapan datang? Tanya Luri berpura-pura kaget. Aku baru saja datang dari Jepang kemudian langsung kemari untuk menemuimu, jawab Vedo. Luyan melirik ke arah Vedo yang sedang memandangi putrinya dengan penuh cinta. Dia merasa bersalah. Luyan bukanlah orang bodoh yang tidak bisa merasakan kalau putrinya juga menyimpan perasaan terhadap pria ini. Sadar kalau kedua orang ini butuh bicara, Luyan kemudian mengajak istri dan menantunya untuk masuk ke dalam.
Dia ingin memberi ruang bagi Luri dan Vedo untuk saling mengerti akan restu yang belum bisa dia berikan.